banget gak sih? Gemes banget deh sama wallet bag yang satu ini. Udah unik, mungil, kece, dan yang pasti berfaedah ya. Oh ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ini dia alat-alat dan bahannya. Untuk kali ini aku pakai warna purple yang cute banget. Oke, yuk kita mulai merajut bareng-bareng. Jadi dua benang ini kita satuin ya. Nah, ini nih cara megang benangnya biar nggak capek. Pertama, kita bikin slip knot. Kemudian kita buat chain sebanyak 18. 1 2 3 4 dan seterusnya sampai totalnya menjadi 18 buah. Setelah 18 buah, kita tambah satu lagi chain. Selanjutnya buat 18 single crochet dimulai dari chain kedua. 1, sematkan penanda. 2 3 4 dan seterusnya sampai berjumlah 18 single crochet. Setelah selesai, tambahkan satu chain, kemudian putar dan ulangi sama seperti yang dilakukan di row 1. Untuk proyek ini selanjutnya langkah-langkahnya sama seperti di row 1. Jadi kita hanya mengulang-ulang saja. Buat single crochet 18, chain 1, kemudian putar. Ulangi terus sampai panjang yang kita inginkan. Bagian ini kita butuhkan 11 row. Pastikan totalnya 11 row ya. Nah, seterusnya ini akan disebut untuk bagian A. Selanjutnya kita akan buat bagian B.
dan ini kita butuh 14 row. Kemudian kita juga akan buat bagian C yang kita akan membuatnya 44 row. Untuk prosesnya sama seperti saat kita membuat bagian A. Setelah kita selesai membuat bagian A, B, dan C, kita akan membuat bagian D. Pertama, kita akan bikin slip knot. Buat chain sebanyak 14 plus 1, jadi totalnya 15 ya. Untuk row 1, kita akan bikin single crochet sebanyak 14 dan kita mulai dari chain kedua. 1, 2, 3, dan seterusnya sampai totalnya 14. Jika kalian membutuhkan penanda, silahkan berikan tanda pada single crochet yang pertama ya. Setelah totalnya menjadi single crochet sebanyak 14, kita tambahkan chain sebanyak 1 buah, kemudian putar. Ulangi langkah ini sampai panjang yang kita inginkan. Jadi, kita akan buat single crochet sebanyak 14, kemudian tambahkan chain 1, kemudian putar sampai panjang yang kita inginkan. Untuk bagian ini kita membutuhkan 4 row ya. Pastikan jumlahnya sudah sesuai, yaitu 4 row. Selanjutnya kita akan buat satu lagi yang sama persis dengan bagian ini. Kedua bagian ini akan kita sebut sebagai D1 dan D2. Satukan bagian B dan C dan beri jarak sebanyak 3 row di bagian D. Beri jarum agar tidak bergerak. Balik bagian dalam, kemudian kita sematkan jarum lagi agar bagian dalam ini juga tidak bergerak. Masih di bagian dalam, kita buat jarak sebanyak 6 row dan kita letakkan bagian A di atasnya. Sematkan jarum lagi agar bagian ini juga tidak bergerak. Masih di bagian dalam, kita akan jahit untuk bagian A dan bagian B yang menyatu di bagian C.
Untuk benang-benang yang masih menjuntai keluar, kita akan rapikan dengan menselip-selipkan ke dalam rajutan. Setelah benangnya sudah rapi semuanya, kita juga akan merapikan di bagian D1 dan bagian D2. Masuk pada bagian luar, kita akan meletakkan bagian D1 di bawah bagian B yang melekat di bagian C. Kemudian kita akan sambungkan bagian itu dengan satu benang saja. Kali ini aku pakai hakpen nomor 6 ya. Pada bagian ujung kita masukkan hakpen, kemudian kita tarik benangnya, lalu kita buat simpul. Setelahnya kita buat single crochet sebanyak 13 buah. Kita masukkan di lubang-lubang yang ada 1, 2, 3. Nah, 4 dan seterusnya dari depan sampai dalam, harus tembus ya. Perhatikan cara memasukkan hakpen agar tembus sampai ke lapisan. Setelah selesai membuat single crochet sebanyak 13 buah, selanjutnya kita akan membuat single crochet sebanyak 2 buah, tapi di lubang yang sama di bagian D. Lanjutkan dengan membuat single crochet sebanyak 3 buah. Kemudian dilanjut dengan single crochet sebanyak 2 buah. Pastikan untuk hitungannya sama ya. Kalau salah, nanti bentuknya juga akan berbeda.
Lanjutkan dengan membuat single crochet sebanyak 26 buah. Setelah selesai, selanjutnya kita akan membuat bagian ujung. Bagian ujung ini kita akan buat satu buah single crochet, half double crochet, kemudian single crochet lagi di lubang yang sama, slip stitch. Ulangi seperti ini sampai membuat 4 buah. Setelah 4 buah, kita akan membuat single crochet, kemudian half double crochet di lubang yang sama, lalu buat half double crochet dan single crochet di lubang selanjutnya, slip stitch. Selanjutnya kita akan ulangi seperti pada bagian pertama, single crochet, half double crochet, single crochet di lubang yang sama, slip stitch sebanyak 3 kali. Pada lubang terakhir kita buat single crochet, kemudian half double crochet, kemudian single crochet lagi. Setelah selesai, kita akan lanjut membuat single crochet sebanyak 26 buah. Saat membuat single crochet sebanyak 26 buah, di tengah perjalanan kita akan menempelkan bagian D2 pada bagian A yang menempel di bagian C. Pastikan posisinya sejajar dengan bagian D1. Lanjutkan membuat single crochet sebanyak 27 buah dari awal tadi. Pastikan untuk hakpen tembus sampai ke lapisan.
Lanjutkan dengan single crochet sebanyak 2 buah pada lubang yang sama di bagian D2. Ini dilakukan seperti pada yang sebelumnya ya. Lanjut single crochet sebanyak 3 buah, kemudian single crochet 2 di satu lubang yang sama di bagian D2. Kemudian lanjut dengan membuat single crochet sebanyak 13 buah. Untuk penggabungan bagian-bagian ini memang lebih sulit ya, agar bentuknya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Selanjutnya kita akan membuat tali. Kita buat slip knot, kemudian chain sebanyak 95 plus 1, atau kalian juga bisa menyesuaikan dengan panjang yang diinginkan. Setelah selesai membuat 95 chain plus 1, selanjutnya di chain yang kedua, bagian belakang yang menonjol, kita buat slip stitch sebanyak 95 buah. 1, 2, 3, 5, dan lakukan sampai totalnya 95 slip stitch. Setelah selesai, kita akan menggabungkan ujung dengan ujung yang satunya lagi. Gunakan jarum tapestri untuk melakukan penggabungan ini.
isi bagian dalam dompet untuk mempermudah proses selanjutnya. Ukur bagian ini, kemudian kita cari tengahnya, kita tandai dengan jarum. Bagian ini akan kita pasang kancing knop. Lubangi kain flanel dengan jarum, kemudian lakukan pemasangan sesuai dengan tutorial. Setelah kancing knopnya sudah terpasang, selanjutnya kita pasang ring bulatnya. Kita akan memasangnya di bagian atas tapi lebih ke belakang ya. Ukur untuk mencari bagian tengah, kita tandai dengan jarum, kemudian kita masukkan ringnya. Pastikan ring dipasang di bagian tengah. Oke, langsung kita pasang aja talinya ya. Nah, udah jadi nih. Coba kita masukkan kartu ya. Untuk bagian depan kita bisa masukin banyak banget kartu. Ini aku masukin kira-kira 8-10 kartu. Dan ini masih longgar sih. Rapikan benang-benang yang masih berantakan. Untuk bagian dalam, aku buat untuk menyimpan uang. Untuk bagian tengah, aku coba masukin lip tint. Nah, ini ada STNK, jam. Ini juga aku coba masukin charger, bisa masuk. Jadi dompet ini cukup multifungsional ya teman-teman. Oh iya, ini selain untuk sling bag, kita juga bisa membuatnya jadi handbag ya. Caranya seperti ini. Ini jadi talinya pendek. Kemudian selain itu kita juga bisa gabungin ini di tas punggung kita atau tas kita yang gede. Oke, terima kasih sudah menonton. Dadah.